Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang akan membahas mengenai dimensi 3. Sebagai materi pertama itu saya sendiri itu Rizkul Ali. Insyaallah pembahasan kita yaitu pertama itu adalah ada jarak antara titik ke titik. Nah, sebelumnya itu perlu kita ketahui apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Titik kalau kita ambil dari dalam dunia tulis menulis, titik merupakan tanda untuk mengakhiri sebuah kalimat. Sedangkan kalau kita mengambil dalam dunia matematika, titik merupakan suatu yang mempunyai kedudukan, tetapi titik yang mempunyai ukuran sama seperti dalam dunia menulis. Dalam dunia matematika, titik direpresentasikan dalam sebuah nokta. Hanya saja dalam dunia matematika, titik diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan C, dan seterusnya. Selanjutnya itu garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Titik tersebut berderet-deret ke dua arah yang berlawanan sampai jauhnya tak hingga. Selanjutnya itu ada bidang. Bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah garis. Jadi pada sebuah bidang terdiri dari banyak sekali garis. Model sebuah bidang adalah permukaan sebuah kertas yang dapat diperlebar ke semua arah. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar serta diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dalam bidang tersebut atau memakai huruf alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Selanjutnya itu jarak antar titik. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu jarak antar titik. Nah, jika kita ingin menentukan jarak, maka tentunya itu pasti terbentuk dari dua titik, yaitu dari titik A ke titik B. Antara titik A dan titik B itulah yang disebut dengan jarak perantaranya. Nah, sebenarnya itu kita bisa mengamati dalam kehidupan sekeliling kita atau sekeliling kita yang dimana berhubungan dengan jarak pada dimensi 3. Contohnya adalah seperti pada gambar itu kubus A, B, C, D, E, F, G, dan bidang yang memuat titik V, Q, dan R. Dan pada gambar tersebut dapat kita lihat itu ada antara titik A ke titik B itu memiliki jarak. Titik P dengan R itu memiliki jarak. Itulah yang disebut dengan jarak antar titik. Selanjutnya itu kita bisa melihat bagaimana cara kita menentukan rute dari kota A ke kota C. Nah, sebelumnya itu kita lihat dulu ada sebuah gambar yaitu A, B, C, dan D, di mana jarak antara A ke D itu 20 km, D ke C itu 23 km, D ke B itu 17 km, C ke B ke C itu 18 km, A ke B itu 16 km, dan A ke C dan D ke B itu sama dengan 27 km. Nah, karena kita ingin menentukan jarak A ke C, maka kita bisa membentuk beberapa kemungkinan. Yaitu yang pertama itu A ke D terlebih dahulu, kemudian D ke C, di mana A ke D itu sama dengan 20 km, sedangkan D ke C itu sama dengan 23 km. Maka kita bisa tambahkan A ke D dengan D ke C, maka dapatkan hasil 20 tambah 23 sama dengan 43. Yang kedua itu jarak dari A ke D terlebih dahulu, kemudian D ke B, terus B ke C. Maka kita dapatkan 20 tambah 17 tambah 18 sama dengan 55. Kemudian yang ketiga itu langsung antara dari A ke C, maka dapat kita ambil panjangnya itu 27 km. Yang selanjutnya keempat itu kita menggunakan rutenya itu A ke B, kemudian B ke C, di mana A ke B sama dengan 16 dan B ke C sama dengan 18, maka panjang lintasannya itu 34. Yang terakhir yaitu A ke B, terus B ke D, terus D ke C, yang dimana A ke B sama dengan 16, B ke D sama dengan 17, dan D ke C sama dengan 23, maka hasilnya itu 56. Selanjutnya itu kita bisa melihat gambar itu ada titik A dengan titik B, di mana itu titik A-nya itu adalah X1, Y1, dan titik B-nya itu sama dengan X2, Y2. Maka untuk menentukan jarak antar titik A dengan titik B itu kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yang dimana itu kita bisa tuliskan dalam bentuk D sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menentukan jarak dari titik A ke titik B, itu menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya itu contoh. Bisa kita lihat, diketahui limas beraturan T, A, B, C dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi, di mana TA tegak lurus dengan bidang alas bidang alas yaitu AB.
Nah, jika panjang AB sama dengan 4 akar 2 cm dan TA sama dengan 4 cm, maka tentukan jarak antar titik T dengan C. Nah, kita lihat AC ini sama dengan TA ini sama dengan 4. Sedangkan AKB ini sama dengan 4 akar 2. Nah, maka kita bisa tentukan dengan menuliskan TA tegak lurus terhadap AC, sehingga didapatkan TC sama dengan akar AC kuadrat tambah TA kuadrat atau sama dengan akar 32 tambah 16 atau sama dengan 4 akar 3. Jadi jarak antara titik dari T ke C adalah 4 akar 3 cm. Ya, poin B di sini yaitu jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Di sini jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Contohnya di sini ada sebuah garis, yaitu garis G, kemudian di sini ada titik A. Jadi jarak titik A dengan garis G ini adalah panjang garis A aksen. Kemudian sini contohnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6. Ditanyakan jarak titik C ke garis FH. Sini kita pertama gambar dulu gambar kubusnya. Dari gambar ini kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa CH dan CF dan FH ini dia merupakan diagonal sisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa CH sama dengan CF sama dengan FH sama dengan diagonal sisi sama dengan 6 akar 2 cm. Kemudian kita keluarkan bidang yang ada di dalam ini, segitiga CFH menjadi seperti ini kurang lebih gambarnya. Kemudian sini jarak tadi yang ditanyakan adalah jarak C ke FH. Tadi sini C ke FH, di sini ada C aksen. Di sini salah ketik, seharusnya di sini adalah C aksen. Sehingga kita menggunakan rumus Pythagoras, sehingga kita bisa melihat sini, teman-teman bisa lihat sendiri prosesnya sampai pada tahap akhir di sini, sehingga diperoleh 3 akar 6. Jadi jarak titik C ke garis FH pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm adalah 3 akar 6 cm. Bagian C, jarak titik ke bidang. Jarak suatu titik ke bidang adalah panjang garis proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap garis perwakilan pada bidang tersebut. Proyeksi suatu titik ke bidang sangat ditentukan oleh letak titik itu yang akan diproyeksikan pada garis perwakilan dari bidang tersebut. Jadi contohnya di sini ada 3. Jadi misalnya di sini bidang ini diwakili oleh garis bidang diagonal AC dengan BD. Maka ketika kita proyeksikan, ini proyeksi adalah misalnya saya berikan nama titik O, maka titik O ini akan tegak lurus dengan bidang AC dengan bidang BD. Begitu pula ini memang tidak tegak lurus dengan diagonal bidangnya, tetapi dia tegak lurus dengan perwakilan dari garis bidangnya, sehingga dia tegak lurus dengan bidang garis ini. Kemudian ini tegak lurus dengan DC. Kemudian di sini segitiga. Ketika kita proyeksikan, maka kita proyeksikan ke perwakilan dari bidang ABC-nya. Dimana di sini misalnya kita sebut sebagai titik tingginya, dan kita proyeksikan ke titik tingginya, titik tengah tingginya. Maka dia akan tegak lurus dengan titik tingginya. Kemudian proyeksi titik ke garis. Jadi seperti ini. Misalnya ada sebuah garis, kemudian ini titiknya, kita proyeksikan ke titik K ini. Kemudian ini juga seperti begini. Ketika kita proyeksikan ini, maka dia harus tegak lurus dengan garis L ini. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti tiang penyangga rumah, seperti gambar di samping. Jadi terlihat bahwa sisi rumah ini, dan satu sisi gedung, dan satu sisi atas, satu bidang. Dan misalnya ini kita proyeksikan ke bidang rumah.
Langkah menentukan jarak titik A ke bidang A. Yang pertama itu proyeksikan titik A pada salah satu sisi pada bidang sehingga diperoleh titik proyeksi. Kita langsung saja misalkan di sini ada sebuah bidang PQRS. Di mana di sini yang pertama itu proyeksikan titik A pada salah satu bidang, misalnya QR sehingga memotong tegak lurus di N. Jadi titik A ini kita memiliki sebuah bidang PQRS dan sebuah titik A. Kemudian titik A ini kita proyeksikan ke QR. Maka kita mendapatkan titik proyeksi yaitu misalnya A aksen atau N. Kemudian pada bidang PQR buat garis yang melalui N dan tegak lurus dengan QR. Maka yang tegak lurus dengan QR adalah ini. Ini yang warna merah. Kemudian proyeksikan A ke garis MN di titik O. Nah, kemudian titik ini setelah kita proyeksikan ini, kita proyeksikan lagi ke garis MN. Maka terbentuklah sebuah proyeksi. Maka jarak A ke bidang PQRS adalah panjangnya AO. Misalnya contoh yang pertama itu diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB itu 4 cm, kemudian BC itu 8 cm dan BF ada 10 cm, maka hitunglah jarak antara titik G ke bidang CDEF. Maka yang warna merah ini adalah bidang CDEF dan yang ditanyakan adalah jarak antara titik G ke bidang yang warna merah ini. Maka untuk mencari jaraknya kita harus proyeksikan dulu titik G ini ke bidang. Maka ini adalah proyeksinya. Misalnya saya berikan proyeksinya ini nama yaitu dengan nama X. Maka karena dia sebidang maka bisa kita gambarkan di sini. Karena ini bukan kubus maka kita tidak bisa mencari secara langsung bahwa FC ini adalah misalnya 8 akar 2 atau 10 akar 2. Karena ini adalah balok maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras di mana FG ditambah dengan GC itu kemudian kita akarkan. FG itu kan panjangnya adalah 8, kemudian GC itu adalah panjangnya 10, maka 8 kali 8 berarti 64, kemudian 10 pangkat 2 adalah 100. Mohon maaf di sini seharusnya tidak dikuadratkan lagi di bagian sini. Kemudian kita langsung jumlahkan 100 tambah 64 yaitu kita dapatkan 2 akar 41. Maka untuk mencari luas dari CFG ini kita gunakan rumus yaitu alas kali tinggi 1/2 alas kali tinggi ataukah 1/2 alas kali tinggi yaitu 1/2 dari FC ini 1/2 dari FC ini kemudian dikali dengan tingginya. Ini FC adalah alasnya, kemudian ini adalah tingginya. Ataukah kemungkinan yang kedua yaitu 1/2 dikali CG ini merupakan tingginya, kemudian FG ini adalah alasnya sehingga didapatkan 40/41 akar 41. Jadi jarak G ke bidang CDEF adalah 40/41 akar 41 cm. Kemudian yang kedua yaitu pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Nah, misalnya kita memiliki bidang AFH ini yang warna hijau ini, kemudian ditanyakan tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Jadi ini titik E. Maka untuk mencari jaraknya kita harus proyeksikan seperti yang tadi kita proyeksikan ke sini ke bidang. Maka misalnya kita berikan tanda bahwa proyeksi E itu adalah O. Maka kita dapatkan garis baru, kemudian kita hubungkan dengan garis baru yaitu A. Maka didapatkan bahwa didapatkan segitiga AEO. Maka karena kita telah ketahui bahwa AE itu panjangnya 6, kemudian EO itu panjangnya 3 akar 2 di mana EG itu kan bidang diagonal. Maka kita bagi 2, maka dihasilkan 3 akar 2. Maka untuk mencari AO itu, sisi miring dari AO atau sisi dari AO itu, maka digunakan rumus Pythagoras. Kemudian digunakan seperti tadi untuk mencari luas dari AEO itu 1/2 dikali EP sisi tinggi dikali alasnya, ataukah alas ini dikali tinggi ini, maka didapatkan 2 akar 3. Kemudian soal ketiga yaitu pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, tentukan jarak titik F ke bidang BEG. Jadi yang warna hijau ini adalah bidang BEG. Kemudian yang kita cari yaitu jarak titik F ke bidang yang warna hijau ini. Maka untuk mencari jaraknya harus kita titik F ini harus kita proyeksikan ke bidang yang warna hijau ini. Maka kita proyeksikan ke tinggi dari segitiga ini. Sehingga kita mendapatkan segitiga seperti ini yaitu OBF, di mana T itu adalah proyeksi dari F. Nah, di mana kita dapatkan bahwa
kita ketahui bahwa OF itu adalah 5/2 /2 dari diagonal bidang HF. Kemudian FB ini adalah rusuknya. Rusuknya itu 10 cm karena dia kubus. Kemudian ini adalah sisi miring dari OB yang kita ketahui. Maka untuk mencari itu OB, kita harus menggunakan rumus Pitagoras. Maka didapatkan 5/2. Kemudian luas segitiga BFO itu adalah 1/2 dikali OF ini adalah alasnya, kemudian FB ini adalah tingginya. Kemudian ataukah 1/2 dikali BO ini adalah alasnya, kemudian TF ini adalah tingginya, sehingga didapatkan 10/3/3, sehingga jarak F ke bidang BEG adalah 10/3/3 cm. Kemudian soal keempat yaitu diketahui 5/4 beraturan TABCD dengan AB sama dengan 4 cm dan panjang rusuk tegaknya adalah 6 cm. Maka jarak titik T ke bidang ABCD adalah, misalnya yang orange ini adalah bidang ABCD, kemudian kita disuruh untuk menentukan jarak T ke bidang ABCD. Maka untuk mengetahui jaraknya, kita harus proyeksikan dulu titik T ini ke bidang ABCD. Maka ini adalah proyeksinya. Misalnya ini adalah proyeksinya. Kita proyeksikan sehingga misalnya X ini adalah proyeksinya, kemudian sehingga kita bisa mengetahui jaraknya dengan membuat sebuah garis, yaitu garis TA dengan DC. Maka seperti ini, ataukah kita bisa menggunakan garis TD ke TB seperti gambar ini. Maka AT itu kan panjangnya 6, sisi tegaknya 6, kemudian TC nya juga 6, kemudian AC itu kan 2/2, 4/2 karena dia 1/2 bagian, maka 2/2. Maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu untuk mencari tinggi dari segitiga ini, yaitu TC kuadrat dikurang XC kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurang 2/2 kuadrat. Maka didapatkan 2/7, atau jarak T ke bidang ABCD adalah 2/7 cm. Contoh soal kelima yaitu diketahui 5/4 beraturan TABC dengan AB panjangnya sama dengan AC itu 8 cm dan panjang rusuk tegaknya adalah 10 cm. Maka jarak titik T ke bidang ABC adalah, jadi ini adalah segitiga yang beraturan, 5 segitiga beraturan, bukan 5/4 beraturan, tapi 5 segitiga beraturan karena alasnya berbentuk segitiga. Maka diketahui di sini TC itu panjangnya 10, kemudian BC itu sama dengan panjangnya 8. Maka untuk mencari untuk mencari jarak titik dari titik T ini ke bidang yang warna orange ini, maka kita harus proyeksikan. Maka proyeksinya di sini adalah titik tengah dari ABC. Maka didapatkan bahwa kita bisa mencari jaraknya dengan menggunakan TPC, segitiga TPC. Karena di sini hanya diketahui TC, sedangkan CP dan TP belum kita ketahui, maka kita harus mengetahui dulu panjang dari CP dengan cara kita membuat sebuah titik proyeksi lagi. C ini kita proyeksikan ke tengah dari AB, maka dia akan tegak lurus dengan AB. Maka dia nilainya itu 1/2 dari 8. Maka panjangnya adalah 4, kemudian CB-nya itu CB-nya adalah 8. Sedangkan yang ingin kita ketahui yaitu CQ belum kita ketahui. Maka CQ bisa kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu kita dapatkan 4/3. Kemudian karena ini tegak lurus, maka kita bisa gunakan perbandingan, yaitu ini kan CQ ini adalah 2/1 dari 3, berarti 2/3 CQ. Maka didapatkan hasil CP-nya itu 8/3/3. Maka panjang dari CP di sini yaitu 8/3/3. Kemudian untuk mendapatkan hasil TP di sini, maka kita bisa gunakan kembali rumus Pitagoras. Maka didapatkanlah 6 cm. Jadi jarak antara titik T ini ke bidang ABC adalah 6 cm. Kemudian soal yang selanjutnya itu nomor 6. Suatu kepanitiaan membentuk papan nama dari kertas yang membentuk bangun seperti berikut. Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi. Panjang BF, ini BF adalah 13 cm dan BC itu 12 cm. Tentukan jarak antar titik A dan bidang BCFE. Jadi ini diketahui yang warna biru ini adalah bidang BCFE. Kemudian ditanyakan di sini jarak titik BCFE ini ke bidang A. Maka karena di sini yang diketahui hanya BF dan BC, maka kita harus dulu mengetahui
kita bisa memanfaatkan yang diketahui tadi dengan cara kita membuat segitiga, yaitu segitiga BEF. Nah, BEF ini karena panjangnya sama BC dengan EF itu 12, kemudian panjang dari sisi miringnya itu 13, maka kita bisa gunakan rumus Pitagoras seperti ini, maka didapatkan BE itu sama dengan 5 cm. Kemudian titik A ini karena ditanyakan jarak antara titik A dengan bidang BCFE, kita proyeksikan ke bidang, maka ini akan tegak lurus dengan BE. Proyeksinya akan tegak lurus dengan BE. Kemudian karena telah diketahui tadi BE itu kan panjangnya 5 cm, maka kita bisa menggunakan kembali rumus segitiga itu. Ini kan ini ABE diketahui 5 cm BE, kemudian BA-nya juga 5 cm karena sama sisi, kemudian AE-nya juga 5 cm. Yang ini kita ketahui di sini adalah tingginya, proyeksi A ke titik 0 ke titik O ini. Maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, maka didapatkan 5 akar 3 per 2. Jadi proyeksi antara BCFE ini adalah antara titik A ke bidang BCFE ini adalah 5 akar 3 per 2.